siapa yang akan melakukan penolakan Yayak Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Mari kita telusuri lebih dalam lagi mengenai demo besar-besaran yang terjadi di Pati, sebuah pergerakan sosial yang mengguncang Kabupaten Pati. Demo ini tidak bisa dipandang sebagai aksi biasa atau gerakan spontan tanpa arah. Justru, gerakan ini tampaknya sangat terorganisir, rapi, dan memiliki struktur yang jelas, bahkan dalam skala kabupaten sekalipun. Hal ini membuatnya menjadi perhatian serius bagi berbagai kalangan, baik masyarakat umum maupun para pengambil kebijakan. Tak bisa dipungkiri, gerakan ini berpotensi mengguncang stabilitas, bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga bisa menciptakan gelombang yang meluas ke tingkat yang lebih tinggi. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam benak masyarakat dan perlu dianalisis secara mendalam. Apakah demo ini benar-benar murni berasal dari swadaya masyarakat Pati yang merasa terzalimi oleh kebijakan pemerintah daerah? Ataukah ada faktor eksternal yang turut bermain, seperti keterlibatan tokoh-tokoh lokal yang mempunyai kepentingan politik? Bahkan lebih jauh lagi, apakah mungkin ada peran tokoh nasional, partai politik besar, atau kelompok elit yang berusaha memanfaatkan situasi ini demi meraih tujuan politik tertentu? Atau, jangan-jangan, ada kelompok yang merasa dikhianati atau kecewa dengan kekuasaan yang sedang berkuasa, lalu berusaha menumbangkan stabilitas demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka? Para elit yang punya banyak uang hasil korupsi, manipulasi, atau bahkan konspirasi, yang mungkin sedang bermasalah dengan kekuasaan, bisa jadi merupakan aktor yang menarik tali di balik layar. Mereka bisa saja memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat untuk membangun kekuatan yang bertujuan menantang pemerintah pusat. Dalam politik, seringkali ketidakadilan sosial atau ekonomi digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar. Namun, siapa yang diuntungkan jika kondisi ini terus memanas? Siapa yang sebenarnya di balik demo di Pati? Ada sebuah posko penggalangan donasi yang dibuka di depan kantor Bupati Pati pada tahun 2025. Lokasi posko terletak persis di sebelah barat kantor, dalam kondisi yang ramai dan penuh energi. Waktu menunjukkan pukul 14.03, terlihat langsung tenda-tenda besar yang telah didirikan, tanda-tanda sebuah gerakan besar sedang berlangsung. Di sekitar lokasi, arus orang begitu padat, terutama yang datang dari arah Pegadaian dan Dukuh. Suasana yang penuh dengan semangat melawan ini sangat jelas terlihat, di mana para relawan sibuk berjaga, mengamankan kebutuhan logistik seperti air mineral dan kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh massa aksi. Keberadaan Sudewo, Bupati Pati, tak bisa dilepaskan dari riak-riak yang mengguncang kabupaten ini. Sudewo dikenal sebagai sosok yang sangat kuat dalam politik lokal, seorang politikus berkarir panjang yang sudah 2 kali menjabat sebagai anggota DPR. Kedekatannya dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden Republik Indonesia, semakin memperkuat posisi politiknya. Sudewo juga dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan tokoh-tokoh penguasa di pusat, sehingga kebijakan-kebijakan yang ia ambil di daerah pun sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik di tingkat pusat. Namun, kepopuleran Sudewo di dunia politik lokal ternyata tidak dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sebuah keputusan besar yang menambah ketegangan adalah pemecatan 220 pegawai honorer di RSUD Raswondo yang menjadi pusat perawatan kesehatan masyarakat Pati. Keputusan ini sangat kontroversial karena pegawai honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun malah diberhentikan tanpa pesangon yang layak. Mereka hanya menerima jaminan hari tua sebagai bentuk kompensasi, meskipun selama ini mereka telah mengabdi dengan penuh dedikasi. Tindakan Sudewo ini menuai kecaman keras dari berbagai kalangan, baik dari pihak organisasi buruh maupun masyarakat umum. Banyak yang menganggap keputusan ini sangat arogan dan tidak manusiawi, menambah beban kehidupan mereka yang sudah kesulitan. Sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, muncullah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, sebuah gerakan yang mengorganisir aksi-aksi damai besar-besaran di Pati. Mereka merasa kebijakan yang diambil Sudewo tidak hanya merugikan mereka secara langsung, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap nasib rakyat yang semakin terhimpit dengan kondisi ekonomi yang buruk. Apalagi, kebijakan pemecatan ini muncul hanya beberapa saat setelah kenaikan pajak bumi dan bangunan, PBB, yang sangat signifikan, mencapai 250%. Kenaikan pajak yang sangat tinggi ini hanya semakin memperburuk kondisi masyarakat yang sudah kesulitan bertahan hidup. Di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi dan krisis ekonomi global,
Kebijakan ini seolah menjadi pukulan yang semakin menambah beban rakyat. Ketidakpuasan rakyat pun memuncak. Dalam sebuah aksi yang semakin meluas, Bupati Sudewo mencoba untuk menanggapi dengan nada arogan. Di depan massa yang memprotesnya, ia mengeluarkan pernyataan yang sangat menantang. Siapa yang mau menolak? Saya tunggu. Jangan cuma 5.000 orang. Kalau perlu 50.000 orang kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan. Pernyataan ini dengan cepat menjadi viral di media sosial, memperburuk citra Sudewo sebagai pemimpin yang tidak mau mendengarkan suara rakyat. Kata-kata yang tampak seolah percaya diri tersebut justru memperlihatkan arogansi seorang pemimpin yang merasa berada di posisi yang tidak terkalahkan. Padahal sebenarnya ia sedang menantang amarah rakyat yang sudah mulai membara. Di balik kontroversi tersebut, publik kembali mengingat skandal korupsi yang pernah melibatkan Sudewo. Kasus yang melibatkan proyek kereta api dan KPK sempat mengguncang, dengan penyitaan aset senilai 3 miliar rupiah yang diduga terkait dengan praktik suap. Kasus tersebut sempat mereda, namun kini kembali muncul ke permukaan, menjadi bahan perbincangan publik yang semakin membuat posisi Sudewo terpojok. Sudewo, yang sebelumnya tampak seperti sosok kuat, kini semakin kehilangan simpati masyarakat karena adanya kesan bahwa ia lebih memilih untuk melindungi kepentingan pribadi dan golongannya, daripada peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Pada Rabu, 13 Agustus 2025, sejarah baru tercatat. Lebih dari 50.000 warga Pati turun ke jalan, memenuhi tantangan yang diberikan oleh Bupati Sudewo. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk buruh, pedagang, dan para pegawai yang merasa dirugikan. Gelombang massa yang sangat besar ini mengingatkan kita bahwa jangan pernah meremehkan kekuatan rakyat. Ketika rakyat sudah bersatu, mereka bisa menjadi kekuatan yang tak terbendung. Pati menjadi saksi bagaimana suara rakyat, yang dulunya dianggap tidak penting, tiba-tiba mengguncang struktur kekuasaan lokal. Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah demo di Pati ini hanya akan berakhir sebagai sebuah protes lokal? Atau apakah ini akan menjadi simbol dari gerakan-gerakan massa yang lebih besar yang berpotensi menggoyang kekuasaan yang lebih tinggi? Apakah ini menjadi sebuah preseden untuk masa depan di mana rakyat di daerah-daerah lain juga mulai menantang otoritas penguasa mereka? Dari Pati, kita belajar bahwa tidak ada kekuasaan yang bisa tetap bertahan jika tidak mendengarkan suara hati rakyat. Ketika rakyat merasa dizalimi, mereka akan berbicara, dan suara mereka tidak bisa dibungkam begitu saja. Demo ini bukan hanya sebuah reaksi terhadap kebijakan yang merugikan, tetapi juga sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa setiap tindakan yang tidak berpihak pada rakyat akan berbuah penentangan yang tidak terelakkan. Kini, dunia politik di Pati, dan bahkan Indonesia, menunggu kelanjutan dari gelombang perlawanan ini. Apakah ini hanya awal dari perubahan besar yang sedang menanti?